The Conjuring Universe kembali menakut-nakuti penonton dengan rilisnya The Conjuring The Devil Made Me Do It di bioskop mulai 2 Juni 2021. Patrick Wilson dan Vera Farmiga kembali sebagai dua demonolog bernama A dan Lorraine Warren dengan kasus berdasarkan kisah nyata yang tersulit sepanjang karir mereka. Film The Conjuring 3 ini menjadi seri ke-8 dari waralaba film horor populer sejak rilis The Conjuring pada tahun 2013 yang digarap James Wan. Seri ini telah berkembang melampaui kisah Ed dan Lorraine Warren dengan trilogi spin-off yakni Annabelle, The Nun, dan The Curse of La Llorona. Lalu jika berdasarkan timeline The Conjuring Universe, film The Devil Made Me Do It berada dalam waktu yang mana? Nah, kamu bisa simak di video kali ini untuk mengetahui urutan kejadian kisah nyatanya. Kisah awal The Conjuring Universe dimulai dari serial Annabelle Creation yang dirilis di tahun 2017. Annabelle Creation merupakan prequel dari Annabelle yang pertama, keduanya merupakan prequel dari trilogi The Conjuring. Film ini memperluas bagaimana boneka jahat yang pertama kali kita lihat di film pertama The Conjuring garapan James Wan ini dirasuki oleh iblis. Semuanya dimulai saat keluarga Malin, si pembuat boneka, berduka karena kehilangan anak mereka yang tewas karena kecelakaan pada tahun 1943. 12 tahun setelah kejadian itu, keluarga Malis menjadikan rumahnya sebagai penampungan anak yatim piatu. Sayangnya, impian anak-anak yatim piatu akan rumah yang besar dan mewah harus sirna. Rumah yang baru saja mereka tempati ternyata punya rahasia mengerikan. Dan dalam film ini juga ada Easter egg yang berhubungan dengan film-film dalam The Conjuring Universe. Salah satunya adalah petunjuk buat film The Nun yang berlatar pada tahun 1952. Your rooms are upstairs. It's the doll. Lanjut film kedua yang berjudul The Nun yang dirilis pada tahun 2018. The Nun berlatar pada tahun 1952, berawal dari Pastor Bark dan Suster Iron menyelidiki bunuh diri seorang biarawati di sebuah biara di Rumania. Keduanya belum menyadari bahwa itu terkait dengan iblis Valak. Jasad suster yang bunuh diri itu tersebut ditemukan oleh Francie, pemuda dari desa yang bertugas memasok logistik gereja. Pada adegan terakhir, film melompat ke latar 1971. Ada adegan Francie yang sebenarnya adalah Maurice Theriault, pria yang kerasukan entitas jahat pada The Conjuring pertama. Ed dan Lorraine Warren menangani kasus eksorsis pria tersebut untuk mengeluarkan sosok entitas jahat yang merasukinya. Usut punya usut, sebelumnya Valak diam-diam telah berhasil merasukinya saat masih bekerja di biara. God's here. Hello. Not all good. Word of my vision. Possession. Urutan ketiga ada seri film Annabelle yang merupakan lanjutan dari Annabelle Creation dan film ini dirilis pada tahun 2014. Ending film Annabelle Creation berhubungan dengan pemuka Annabelle ini. Mengambil latar 1967, film horor ini melanjutkan kisah teror boneka iblis yang kembali menghantui manusia. Sequel ini juga menjadi benang merah pada The Conjuring pada epilog di akhir ceritanya. yakni sebelum akhirnya boneka setan ini dibawa pulang dan dikunci di kediaman Ed dan Lorraine Warren.
Terus ke urutan keempat masih dari seri film Annabelle yang berjudul Annabelle Come Home yang rilis pada tahun 2019. Film Annabelle ketiga, Annabelle Come Home, dimulai dengan keluarga Warren membawa Annabelle ke ruang artefak mereka. Ini adalah lanjutan dari adegan di pembukaan The Conjuring yang berlatar 1968. Kemudian film ini melompat 1 tahun ke depan, yakni 1969, ketika suatu malam Annabelle membangunkan roh jahat lain dan menargetkan putri Warren bernama Judy sebagai korban. Ini terjadi setelah tetangganya bikin masalah dengan membiarkan Annabelle lepas. Sorry. What else did you touch? Nah, yang kelima pindah ke dalam seri The Conjuring yang rilis pada tahun 2013. Akhirnya kita sampai pada film pertama dalam The Conjuring Universe. The Conjuring ini juga bisa dibilang jadi film horor terbaik yang digarap James Wan. Peristiwa berdasarkan kisah nyata mengerikan ini terjadi pada 1971 ketika Ed dan Lorraine Warren membantu keluarga Veron yang pindah ke rumah berhantu. Tanah tempat rumah mereka berdiri rupanya tanah yang dulu menjadi kediaman Bathsheba dan telah dikutuk olehnya. Bathsheba merupakan wanita yang mengabdi setan sebelum kemudian bunuh diri dengan menggantung diri. Keluarga Veron menghubungi pasangan Warren untuk menangani kasus tersebut. Di sisi lain, Bathsheba membebaskan boneka Annabelle dan mereka mengincar Judy, anak pasangan Warren. Tapi Judy berhasil diselamatkan. Dan film inilah pertama kali Ed dan Lorraine Warren diperkenalkan sebagai cenayang. Hantu-hantu mengerikan juga tampil dalam film pemuka semesta The Conjuring. Film ini juga banyak adegan yang berkaitan langsung dengan film The Nun dan seri Annabelle. I can't lose you. Whatever Lorraine sees, feels, touches. Urutan ke-6 berpindah ke dalam cerita film The Curse of La Llorona yang rilis pada tahun 2019. Film The Curse of La Llorona sebenarnya jadi film standalone, namun ada berkaitan dengan The Conjuring Universe dengan munculnya karakter Pastor Perez yang tampil di film Annabelle. Berlatar pada tahun 1973, Pastor Perez mengobrol dengan Anna Garcia tentang bagaimana dia melawan boneka jahat Annabelle. Meski hanya itu hubungannya, bukan berarti kita tidak akan melihat La Llorona di film-film mendatang. The Curse of La Llorona bercerita tentang sosok hantu perempuan yang mengincar anak-anak. Nah, urutan ke-7 berpindah lagi ke seri The Conjuring yang bertajuk The Conjuring 2 yang rilis pada tahun 2016. Sequel The Conjuring ini juga berdasarkan pada kisah nyata. Berlatar pada tahun 1976, The Conjuring 2 menceritakan Ed dan Lorraine Warren menyelidiki rumah Amityville. Saat sedang menjalankan ritual, Lorraine mendapatkan peringatan jika Ed akan mati tertusuk dan Lorraine juga melihat ada sosok Falak. Kemudian keduanya pindah pada kasus keluarga Hudson di Inggris pada tahun 1977 yang dikenal dengan kasus Enfield Hauntings. Keluarga Hudson mengalami banyak kejadian aneh di mana anak pertamanya Janet dirasuki sesosok entitas yang ternyata arwah Bill Winskins, pria tua yang dulu pernah tinggal dan mati di rumah yang didiami keluarga Hudson. Dan arwah Bill senang mengganggu keluarga tersebut.
Dalam perjalanan mengusir arwah, pasangan Warren menyadari jika arwah Bill tidak berniat jahat, ia hanya dikendalikan oleh Valak yang dalam upayanya meneror pasangan Warren. Pasangan cenayang ini berusaha menyelamatkan Janet yang dipengaruhi oleh Valak untuk melompat bunuh diri. Ed hampir jatuh dan tertusuk batang pohon saat menyelamatkan Janet, tapi dia selamat berkat Lorraine yang berhasil menghalau Valak kembali ke neraka. Nah, urutan yang terakhir, seri terbaru film The Conjuring 3 atau yang bertajuk The Conjuring The Devil Made Me Do It yang rilis pada bulan Juni 2021 kemarin. The Conjuring 3 mengikuti kasus nyata Arnie Cheyenne Johnson yang mengaku melakukan pembunuhan karena dirasuki oleh iblis. Kasus tersulit ini dimulai pada 18 Juli 1981 dengan eksorsis David Glasser yang berusia 11 tahun. Yang juga dihadiri Arnie Johnson tanpa disadari, iblis yang merasuki Glasser mengincar jiwa Johnson. Ed dan Lorraine kemudian turun tangan untuk membuktikan apakah pengakuannya Arnie memang benar atau hanya bualan belaka. Keduanya mendapati bahwa ada seseorang yang mengincar jiwa Arnie Johnson sebagai tumbal pengabdian kepada setan. Because that's what it may very well cost. Mystery to be taken lightly. Ya, itulah timeline The Conjuring Universe yang bisa kamu pahami. Memang sih gak ada hubungannya, namun bisa jadi pada film selanjutnya akan berhubungan dengan iblis-iblis di semesta film horor populer tersebut. Oke, dukung terus channel ini dengan klik like, subscribe, dan jangan lupa aktifin notifikasinya. Sekian, terima kasih, salam sukses dunia perfilman. See you next time. Bye-bye. I saw him.